Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan membahas modul mata kuliah praktikum perpajakan di bagian ke-7, yaitu tentang pajak penghasilan atau PPh Badan. Nah, di bagian 7 ini nantinya dalam perkuliahan diperuntukkan untuk pertemuan ke 10, 11, dan 12. Nah, di bagian pendahuluan, sasaran pembelajaran yang ingin dicapai yaitu mahasiswa diharapkan mampu memahami tentang PPh Badan, selain itu juga mampu untuk menghitung rekonsiliasi fiskal, serta membuat SPT PPh Badan, yaitu dengan menggunakan formulir SPT PPh Badan dan juga menggunakan SPT. Petunjuk khusus dalam modul praktikum perpajakan ini yaitu mahasiswa mempelajari materi, kemudian mahasiswa juga mempelajari dan memahami soal atau kasus, dan juga menjawab pertanyaan di kertas kerja yang disediakan. Selanjutnya, di bagian kedua yaitu terkait materi pembelajaran. Nah, di modul ini sekilas disajikan materi terkait pajak penghasilan badan. Jadi jenis-jenis penghasilan apa yang termasuk dalam objek pajak, kemudian langkah-langkahnya bagaimana untuk mengetahui berapa penghasilan kena pajak atas wajib pajak badan tersebut. Contohnya seperti di sini adalah yang pertama kita menghitung seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam 1 tahun pajak. Kemudian dari penghasilan diterima tadi dikurangkan dengan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh badan tersebut. Yang ketiga adalah perhatikan biaya-biaya yang tidak dapat dikurangkan. Nah, kemudian selanjutnya apabila penghasilan bruto setelah pengurangan biaya-biaya didapat kerugian sehingga tidak terdapat penghasilan kena pajak, maka kerugian pajak tersebut dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 tahun. Nah, itu sekilas terkait materi PPh Badan yang disajikan di modul. Selanjutnya, di bagian ketiga disajikan latihan, yaitu berupa kasus. Nah, kasus 7 ini nantinya akan dipahami dulu oleh mahasiswa, dibaca terlebih dahulu, baru kemudian mengerjakannya pada kertas kerja yang telah disediakan. Di sini ada wajib pajak badan, yaitu PT Puncak Jaya Mandiri, berikut dengan informasi yang secara umum, dan beberapa catatan terkait dengan laporan laba rugi atas perusahaan tersebut. Ini terlebih dahulu dibaca oleh mahasiswa, dan selain itu juga disajikan laporan laba ruginya. Yang diminta di sini adalah lakukan rekonsiliasi fiskal dan hitunglah berapa PPh Badan yang terutang atas perusahaan tersebut, dan lengkapi SPT tahunan PPh Badan, yaitu formulir 1721 yang telah disediakan. Jadi untuk pertemuan pertama, pertemuan ke-10 dan untuk pertemuan ke-10 nantinya mahasiswa mengerjakan terkait dengan rekonsiliasi fiskal. Kemudian dari rekonsiliasi fiskal tadi nantinya dapat diketahui berapa PPh Badan yang terutang. Selanjutnya pertemuan ke-11 nantinya mahasiswa akan mengisi atau melengkapi SPT tahunan PPh Badan, dan pertemuan ke-11 nantinya menggunakan SPT. Selain modul, saya juga sudah share terkait materi PPh Badan secara umum. Ini sudah di-share di modul. Jadi mahasiswa diharapkan juga sambil lalu membaca materi terkait PPh Badan ini, pengantar atau skill penjelasan terkait PPh Badan secara umum. Ini juga bisa membantu mahasiswa untuk mengerjakan kasus 7 yang tadi telah disajikan di modul. Kemudian selain itu, terkait penjelasan PPh Badan secara umum, di sini saya juga sudah share materi terkait laporan keuangan fiskal atau koreksi fiskal. Ini nantinya perlu dibaca juga oleh mahasiswa untuk bisa mengerjakan terkait rekonsiliasi fiskal. Jadi pada intinya, laporan keuangan fiskal di sini disusun sesuai dengan peraturan perpajakan dan digunakan untuk keperluan perhitungan pajak. Nah, Undang-Undang Pajak tidak mengatur secara khusus bentuk dari laporan keuangan secara fiskal,
hanya memberikan pembatasan untuk hal-hal tertentu, baik dalam pengakuan penghasilan maupun biaya. Adanya perbedaan pengakuan tersebut sehingga menyebabkan laba komersial perlu dilakukan rekonsiliasi fiskal untuk menghasilkan laba fiskal. Jadi koreksi fiskal ini ada koreksi positif dan koreksi negatif. Jadi secara sekilas saya jelaskan, jika suatu penghasilan diakui menurut akuntansi tetapi tidak diakui menurut fiskal, maka rekonsiliasi tersebut dilakukan dengan mengurangkan jumlah penghasilan dari penghasilan menurut akuntansi, yang berarti mengurangi laba menurut fiskal. Nah, jika suatu penghasilan tidak diakui menurut akuntansi tetapi diakui menurut fiskal, maka rekonsiliasi tadi dilakukan dengan menambahkan sejumlah penghasilan tersebut pada penghasilan menurut akuntansi, yang berarti menambah laba menurut fiskal. Nah, ini kertas kerja rekonsiliasi fiskal. Jadi laporan laba rugi menurut akuntansi, kemudian nanti nominalnya berapa, baru nanti disesuaikan apakah akan dilakukan koreksi fiskal positif atau koreksi fiskal negatif. Jadi koreksi fiskal positif ini dilakukan apabila pendapatan menurut fiskal lebih besar daripada menurut akuntansi, atau suatu penghasilan diakui menurut fiskal tetapi tidak diakui menurut akuntansi. Nah, sedangkan biaya atau pengeluaran menurut fiskal lebih kecil daripada menurut akuntansi, atau biaya atau pengeluaran tidak diakui menurut fiskal tetapi diakui menurut akuntansi. Sedangkan koreksi fiskal negatif di sini dilakukan apabila pendapatan menurut fiskal lebih kecil daripada menurut akuntansi, kemudian biaya pengeluaran menurut fiskal lebih besar daripada menurut akuntansi, dan suatu pendapatan telah dikenakan pajak penghasilan bersifat final. Jadi di sini secara kesimpulan dijelaskan bahwa koreksi positif ini terjadi apabila laba menurut fiskal bertambah. Koreksi positif ini biasanya dilakukan akibat adanya beberapa hal berikut ini. Yang pertama, ada beban yang tidak diakui oleh pajak, non-deductible expense. Kemudian yang kedua, penyusutan komersial lebih besar dari penyusutan fiskal. Yang ketiga, amortisasi komersial lebih besar dari amortisasi fiskal. Dan yang terakhir, penyesuaian fiskal positif lainnya. Nah, sedangkan koreksi negatif ini terjadi apabila laba menurut fiskal berkurang. Nah, koreksi negatif di sini biasanya dilakukan akibat adanya hal-hal berikut ini. Yang pertama, adanya penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Di sini juga disertakan pasalnya. Kemudian adanya penghasilan yang dikenakan PPh final. Kemudian penyusutan komersial lebih kecil dari penyusutan fiskal. Yang keempat, amortisasi komersial lebih kecil dari amortisasi fiskal. Dan yang kelima, penghasilan yang ditangguhkan pengakuannya, serta penyesuaian fiskal negatif lainnya. Nah, terkait rekonsiliasi fiskal di sini nantinya bisa sambil lalu dipelajari atau dipahami dan dibaca terlebih dahulu oleh mahasiswa yang sudah saya share di Edmodo. Selanjutnya, kertas kerja terkait SPT tahunan PPh wajib pajak badan, ini saya sudah share juga di Edmodo. Jadi nanti mahasiswa bisa memprintnya kemudian mengisinya secara manual. Jadi ada dari lampiran 1 sampai lampiran induk, kemudian lampiran 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Di sini ada beberapa lampiran. Nah, untuk mengisinya juga saya sudah share petunjuk pengisian SPT badan atau SPT PPh badan. Di sini sudah share. Salah satunya terkait ini secara umum. SPT tahunan PPh badan menggunakan format yang dapat dibaca dengan menggunakan mesin pemindai scanner. Untuk itu perlu diperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, jika WP membuat sendiri formulir SPT tahunan PPh UP, jangan lupa untuk membuat segi 4 hitam di keempat sudut sebagai pembatas dokumen. Kemudian ukuran kertas. Kemudian kertas tidak boleh dilipat atau kusut. Yang keempat, kolom identitas. Jadi dengan mengisi isian ya, pada intinya adalah tidak boleh melewati batas samping kanan. Contohnya seperti ini. Untuk yang menggunakan komputer atau tulis tangan, semua isian harus dalam kotak.
Bagi WP yang diizinkan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan mata uang dolar Amerika Serikat wajib menggunakan formulir 1771 itu dalam mata uang dolar. Ini contoh penulisan kolom-kolom yang berisi nilai rupiah. Dan selanjutnya disajikan penjelasan lebih lanjut terkait lampiran-lampiran yang ada di formulir 1771. Jadi untuk mengisi poin-poin yang ada di kertas kerja yang sudah saya share dalam bentuk Excel, nanti mahasiswa perlu membacanya dan memahaminya terlebih dahulu, karena ini cukup lumayan banyak halamannya. Jadi sambil lalu dibaca oleh mahasiswa, baru kemudian nanti ketika mahasiswa mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal maupun kasus, dapat didiskusikan dengan dosen yang mengampu mata kuliah praktikum perpajakan di kelas tersebut. Jadi baik modul, kemudian bahan tayang dalam bentuk PowerPoint, kemudian kertas kerja, beserta petunjuk pengisiannya sudah saya share melalui Edmodo. Nantinya mahasiswa bisa mendownloadnya bahan ajar yang sudah saya share, dan jika ada kesulitan mahasiswa bisa mendiskusikan dengan dosen pengampu mata kuliah praktikum perpajakan, baik itu melalui WA Group atau melalui Edmodo. Sekian dan terima kasih dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.